Zahwa Dristi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sejarah dari manajemen proyek. Mengenai bagaimana sejarah manajemen proyek yang sebenarnya, namun bukti terhadap penerapannya, ilmu manajemen proyek sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya piramida raksasa di kota Mesir. Piramida yang secara umum merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai makam raja-raja dan juga sebagai sarana tempat peribadahan. Merupakan bukti yang paling menakjubkan dari penerapan ilmu manajemen proyek pada masa lalu. Pembangunan piramida yang tidak sembarangan membuktikan bahwa desain dari setiap sudut bangunan diperhitungkan dengan sangat teliti. Hampir setiap piramida dibangun dengan memperhitungkan jarak piramida dengan matahari. Karena matahari merupakan elemen terpenting bagi kehidupan masyarakat kuno. Pembangunan piramida ini tidak mungkin dapat terlaksanakan jika tidak ada orang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan penggerak para pekerja serta melakukan pengontrolan dalam pembangunannya. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia juga memiliki catatan gemilang dalam manajemen proyek. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang dibangun pada kurun waktu antara 760 dan 830 Masehi pada masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah. Tahun 1950 menandai awal era manajemen, proyek modern datang bersama-sama dengan bidang rekayasa teknis atau engineering sebagai suatu kesatuan. Manajemen proyek menjadi dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang berbeda yang dihasilkan dari disiplin ilmu manajemen dengan model rekayasa di Amerika Serikat. Sebelum tahun 1950-an, secara garis besar, proyek dikelola dengan menggunakan grafik Gantt sebagai suatu alat dan teknik informal. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Menurut Project Management Institute, proyek adalah pekerjaan sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Sedangkan pekerjaan sementara adalah pekerjaan yang mempunyai waktu awal dan akhir dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan pada saat proyek direncanakan. Proyek dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Artinya, ketika proyek dimulai, tujuan proyek sudah ditetapkan secara jelas dan dapat diukur hasilnya. Suatu proyek dapat merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar dan dapat melibatkan ribuan orang. Tetapi sebaliknya, proyek juga dapat berupa suatu pekerjaan yang kecil yang hanya melibatkan beberapa orang saja. Jadi, anggap saja proyek sebagai kumpulan tugas untuk mencapai goal tertentu atau tujuan kita. Karena manajemen proyek dapat membantu tim untuk merencanakan, mengolah, dan melaksanakan pekerjaan memenuhi persyaratan proyek secara tepat waktu. Jadi, teman-teman, sederhananya, manajemen proyek adalah proses memimpin tim untuk mencapai tujuan proyek atau menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Menurut Soeharto, pada tahun 1999 terdapat jenis-jenis proyek, yaitu 1. Proyek engineering konstruksi. Dapat terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, serta konstruksi. 2. Proyek engineering manufaktur. Tujuan dari membuat produk baru meliputi pengembangan produk, manufaktur, perkaitan, uji coba fungsi, dan operasi produk yang dihasilkan. 3. Proyek penelitian dan pengembangan. Jenis proyek ini memiliki tujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. 4. Pelayanan manajemen. Proyek pelayanan manajemen tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, namun berupa laporan akhir. Contohnya, merancang sistem informasi manajemen. 5. Proyek kapital. Proyek kapital adalah proyek yang memiliki kaitan dengan penggunaan dana kapital untuk investasi. 6. Proyek radio telekomunikasi. Memiliki tujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya minimal. Dan ketujuh, yaitu proyek konservasi biodiversity.
Proyek konservasi biodiversity adalah proyek yang memiliki kaitan dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebuah proyek bukanlah sebuah aktivitas rutin atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh organisasi, melainkan aktivitas tidak rutin dengan rentan waktu tertentu yang dapat memberikan dampak pada kelangsungan hidup bisnis organisasi yang bersangkutan dalam jangka panjang. Pada umumnya, sebuah proyek memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Waktu atau timeline. Proyek memiliki timeline atau garis waktu yang pasti dengan titik awal dan titik akhir yang terukur. 2. Sumber daya. Sebuah proyek memiliki sumber daya modal dan tenaga kerja yang terbatas. 3. Alat. Menggunakan alat-alat dan teknik khusus digunakan untuk manajemen proyek, contohnya Gantt chart. 4. Tim. Manajemen proyek memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi. Berdasarkan dari beberapa pembahasan materi, pengertian proyek dan tujuan proyek di atas, maka dapat dilihat ciri-ciri proyek yaitu 1. Sistem berada di dalam satu siklus. 2. Memiliki sifat yang dinamis. 3. Hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas. 4. Memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas tertentu. 5. Terdapat banyak kegiatan yang saling terkait. 6. Dapat melibatkan berbagai sumber daya, keahlian, serta teknologi. 7. Dipengaruhi oleh lingkungan. Saya Salzila Nur Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proyek. Yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap pertama dalam sebuah proyek adalah tahap inisiasi. Pada tahap ini, ide abstrak diterjemahkan menjadi tujuan. Pada tahap inisiasi, ide layanan koneksi tersebut diterjemahkan menjadi membangun jaringan Wi-Fi. Keinginan untuk membangun jaringan Wi-Fi menjadi suatu proyek. Selanjutnya, akan dilakukan proses untuk menentukan tujuan proyek. Yang kedua ada tahap perencanaan. Tahap kedua dari proyek adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini ditentukan pekerja utama dari suatu proyek, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, kebutuhan teknis yang harus disediakan, menentukan jadwal pengerjaan proyek secara detail. Yang ketiga ada tahap eksekusi. Tahap eksekusi adalah tahap di mana tim proyek melakukan pekerjaan yang nyata untuk menyelesaikan proyek. Tim proyek perlu bekerja dengan alur kerja yang efisien. Manajer proyek perlu menjaga kolaborasi yang baik antara sesama anggota tim proyek dan dengan stakeholders yang terlibat. Yang keempat ada tahap pemantauan dan pengendalian. Tahap pemantauan dan pengendalian ini dilakukan untuk memastikan tujuan dan hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Tahapan pengendalian ini juga dilakukan untuk memantau dan mengendalikan suatu usaha dan biaya yang dikeluarkan selama pengerjaan proyek. Yang kelima ada tahap penutupan dan evaluasi. Tahap ini mengindikasikan tahap akhir dari suatu proyek dengan parameter hasil akhir yang menjadi tujuan proyek. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan refleksi bagi anggota tim mengenai hal proyek yang telah dikerjakan bersama. Baiklah, di sini saya Cindy Aulia dari kelas 10-2 akan menjelaskan tentang bekerja dengan proyek. A. Tahap proyek. Sebelum memulai suatu proyek, kita akan mendapatkan arahan dari guru. Dokumentasikan dengan baik penjelasan guru yang nantinya menjadi panduan ketika mengerjakan proyek. Kita juga perlu mengetahui apa saja yang menjadi kriteria proyek yang sukses dan apa saja yang menjadi target output proyek tersebut. B. Tahap inisial proyek. Pada tahap ini, kita juga harus memilih pimpinan proyek, biaya yang akan dikeluarkan, waktu proyek dimulai dan diakhiri, dan stakeholder proyek tersebut. Semua ini dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan piagam proyek. C. Tahap perencanaan. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh manajer proyek dengan cara memecahkan pekerjaan dan menyusun jadwal. Dengan menggunakan prinsip dekomposisi, pekerjaan dipecahkan menjadi pekerjaan yang lebih kecil sampai sedetail mungkin. Kemudian, untuk masing-masing pekerjaan kecil tersebut, manajer akan memberikan jadwal pengerjaan. Rencana kerja kemudian dituangkan dalam bagan yang disebut dengan Gantt chart. Bagan tersebut akan memuat pekerjaan, jadwal pengerjaan, dan urutan pengerjaan. D. Tahap pelaksanaan atau eksekusi proyek. Pada tahap pelaksanaan proyek adalah tahap di mana tim proyek bekerja sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun.
Jika kita membangun suatu aplikasi yang akan digunakan untuk satu organisasi, kita perlu melakukan observasi lapangan terlebih dahulu. Setelah melakukan observasi lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sistem. Untuk aplikasi yang kompleks, sistem analis akan membangun model aplikasi, kemudian akan diterjemahkan oleh programmer menjadi kode-kode program. Pemantauan dan pengadilan, monitoring dan controlling. Untuk memonitor pelaksanaan proyek, diperlukan dokumen pengerjaan proyek. Dokumen tersebut terdiri dari jurnal pelaksanaan proyek dan aktivitas individu. Selain jurnal pelaksanaan proyek, dokumen lain yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan proyek adalah catatan aktivitas setiap anggota tim proyek. Penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir. Secara periodik, tim proyek akan memberikan laporan kemajuan proyek. Laporan kemajuan dapat disampaikan setiap minggu, bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain produk yang merupakan hasil dari proyek, setiap proyek juga harus menghasilkan sebuah laporan akhir seperti memuat dokumentasi perjalanan proyek. Tahap penutupan dan evaluasi produk proyek. Tujuan dari evaluasi proyek untuk membagikan pengalaman secara individu maupun kelompok agar dapat menjadi pelajaran bagi anggota tim di masa yang akan datang. Kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil dapat dijadikan sebagai pengalaman dan alat untuk memperbaiki diri secara individu maupun tim. Saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen proyek. 1. Bisa mempermudah kerjasama. Jika sudah menggunakan manajemen proyek, konstitusi yang canggih, tentu beberapa masalah itu akan teratasi dengan mudah. Dengan menggunakan manajemen ini, tentu Anda bisa lebih mudah untuk berkolaborasi antar departemen. Contohnya, jika terdapat salah satu software manajemen yang memberikan banyak kemudahan, tentu hal ini harus Anda manfaatkan dengan mudah. Sebab dengan begitu, pekerjaan serta tugas saat ini bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya kesulitan sama sekali. 2. Melakukan penjadwalan. Penjadwalan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan jika ingin membuat sebuah proyek. Sebab dengan menjadwalkan semua kegiatan dengan baik, tentu Anda bisa mengetahui kapan waktu terbaik bagi Anda untuk melakukan kegiatan. 3. Mempermudah dalam menyelesaikan tugas. Jika tanpa menggunakan manajemen, tentu bisa dibayangkan pasti akan memakan waktu yang banyak. Apalagi hal ini merupakan tugas dari seorang manajer dalam memberikan tugas kepada masing-masing bawahannya. 4. Membangun komunikasi yang baik. Anda tidak perlu khawatir dalam bertemu dengan klien, sebab Anda tidak perlu bertemu langsung, melainkan cukup memberikan saja progres seperti apa terhadap proyeknya. Dengan begitu, Anda bisa menilai sendiri seperti apa proses sampai saat ini. 5. Melakukan pekerjaan dari rumah. Tak jaga karena kasus COVID-19 semakin meningkat, membuat banyak perusahaan harus menerapkan sistem ini. Bahkan, banyak usaha melalui memperlakukan work for home atau remote working yang sekarang sedang berjalan. Dengan melakukan remote working, tentu menuntut Anda untuk bekerja dari rumah dengan memanfaatkan berbagai alat